Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izinkan saya Anissa sebagai MC pada acara hari ini menyapa Bapak Ibu yang telah hadir di ruang pendidikan lantai 3 Bea Cukai Tanjung Mas. Yang terhormat, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 2 Bea Cukai Tanjung Emas, Bapak Iketut Ardika Julistiawan. Yang kami hormati, Kepala Seksi Administrasi Manifest, Bapak Takari. Koreksi, Kepala Seksi PDAD, Bapak Takari. Yang kami hormati, para pengguna jasa di lingkungan Bea Cukai Tanjung Emas. Baik yang telah hadir secara langsung di ruang pendidikan Bea Cukai Tanjung Emas dan juga yang sudah hadir secara online melalui aplikasi MS Teams. Ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan kami ucapkan selamat datang dalam acara sosialisasi dan launching aplikasi pembatalan PEB yang diselenggarakan secara hybrid pada hari ini, Jumat 17 Februari 2023. Kepada para peserta yang mengikuti acara ini secara online, kami mohon kesediaannya untuk mengisi daftar hadir melalui tautan linktree/event BC. Izin koreksi, linktree/event Bea Cukai Tanjung Emas di menu absensi. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga dalam tautan tersebut kami memiliki menu virtual background dan juga menu survei yang Bapak Ibu bisa isi seusai acara. Demi acara berlangsung secara kondusif, kami mohon Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung melalui MS Teams untuk mengaktifkan kamera serta mengganti background dengan virtual background yang telah disediakan dan menonaktifkan mikrofon selama sesi materi. Bapak Ibu dapat mengaktifkan mikrofon untuk menyampaikan pertanyaan setelah dipersilakan oleh MC pada sesi tanya jawab. Bapak Ibu peserta sosialisasi, demi kelancaran acara, marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang pertama yakni sambutan dari Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 2 Bea Cukai Tanjung Emas,
Bapak Iketut Adhika Julistiawan, dipersilakan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu, dan rekan-rekan Bea Cukai Tanjung Mas yang saya banggakan. Mohon maaf, ini kayak kita agak mundur dari jadwal, karena sebagai informasi akan ada kunjungan Bapak Presiden ke Pelabuhan Tanjung Mas. Jadi kami mempersiapkan mengenai penyambutan dan protapnya nanti. Ini terkait nanti NLE yang mungkin Bapak Ibu sudah pahami, kita menerapkan NLE, National Logistic Ecosystem. Dan itu akan dipantau oleh Bapak Presiden rencananya minggu depan maksudnya. Jadwal belum dipastikan, tapi dischedulkan paling lambat hari Minggu, tanggal 26 Februari. Nah, ini kita mempersiapkan dan kebetulan juga kita kumpul di sini. Saya menyampaikan informasi atas kunjungan tadi, NLE itu memang disiapkan untuk mempermudah ekosistem logistik. Logistik kita ini akan dipermudah. Langkah-langkah mempermudah ini sudah kita lakukan sejak lama, sejak reformasi berlangsung sebetulnya. Dan Bea Cukai sudah sesuai dengan motonya yang makin baik. Kita sudah mencoba untuk bagaimana mempercepat proses pelayanan salah satunya. Menurunkan biaya yang Bapak Ibu keluarkan dalam logistik, khususnya di ekspor dan impor. Di sini Pak Kakari sebagai seksi PDAD sudah menyiapkan dan sudah membuat inovasi-inovasi. Dan salah satu inovasinya adalah yang nanti kita bahas dan kita launching untuk hari ini. Aplikasi pembatalan ini sebetulnya kalau dibilang sederhana, sederhana. Tapi dari piloting yang kami lakukan atas 4 perusahaan dengan volume pembatalan terbesar, itu kita lihat sangat signifikan pengaruhnya. Salah satunya adalah tidak lagi diperlukan kita kontak datang ke kantor untuk menyerahkan hard copy. Kan menghemat waktu dan biaya. Kedua, Bapak dan Ibu bisa langsung tracking posisinya sudah di mana. Jadi tidak perlu lagi konsultasi, tanya-tanya sampai mana. Bapak Ibu bisa lihat dan bisa mengukur kinerja kami, pelayanan kami ini lambat di mana. Nanti kelihatan di P2 ataukah di manifest ataukah di tempat ekspor. Bapak Ibu bisa langsung print tanpa perlu datang lagi ke kantor. Dan itu sudah terekam semua di sistem. Ini aplikasi sederhana tapi sangat membantu menurut saya. Piloting 4 perusahaan sudah dilakukan sejak 2 bulan lalu, Bapak Ibu. Dan aplikasi ini sudah kita rancang dari awal tahun 2022. Lambat karena masalah keamanan data. Keamanan data dan juga koneksi dengan, karena kami ini sistem terpusat juga ada di kantor pusat, ini terkait nanti dengan sistem keamanan CESA. Khawatir seperti yang heboh lalu data-data diretas. Nah ini yang perlu kita hati-hati. Dan ini Pak Kakari dan tim sudah menyusun aplikasi sedemikian rupa dan ini akan berkembang Pak. Ini akan berkembang tergantung nanti kebutuhan dari pengguna jasa dan bagaimana proses yang berjalan. Kita akan review. Proses ini berkembang, apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu kita perbaiki nanti kita review bersama-sama berdasarkan nanti hasil masukan. Di momen ini juga kita akan mensosialisasikan peraturan Menteri Keuangan nomor 155 tahun 2022 mengenai pelayanan ekspor, tata laksana ekspor. Kenapa lambat? Karena sudah dibuat tahun 2022 bulan November dan berlaku 1 Januari 2023. Kami selalu menunggu ini untuk mensosialisasikan supaya lebih jelas, tapi hingga hari ini peraturan Direktur Jenderal yang menjadi dasar tata laksana pelaksanaan di lapangan itu belum keluar sampai hari ini. Jadi kami belum berani mensosialisasikan PMK-nya sebetulnya karena nanti akan bertentangan sebagian dengan praktek yang di lapangan. Kami mohon pengertiannya dan untuk menunggu peraturan Direktur Jenderal. Tapi apapun itu, komitmen kami adalah selalu bagaimana solusi terbaik buat Bapak Ibu eksportir. Permasalahan sedapat mungkin harus ada solusinya dan solusinya harus juga baik untuk Bapak dan Ibu, bukan untuk Bea Cukai dan Kementerian saja. Saya beberapa kali mungkin kalau Bapak Ibu eksportir ada permasalahan
yang memang perlu diskresi kepala kantor atau perlu pembahasan lebih lanjut, selalu kami terima dengan terbuka. Sudah beberapa masalah, beberapa asosiasi, beberapa eksportir yang datang untuk membahas. Ada pertanyaan kenapa nggak dibuat dilembagakan saja yang diskresi-diskresi tadi. Kita tidak bisa karena itu adalah diskresi adalah penyimpangan dari peraturan. Tapi tetap mengedepankan azas, tidak fraud, tidak ada konflik interest, tidak ada kerugian negara yang paling utama. Itu yang kita jaga, kita hati-hati. Setiap permasalahan yang Bapak Ibu sampaikan, selalu kita bahas dengan teman-teman pemangku kepentingan, mungkin dari PDAD, P2, dan kita carikan solusinya. Dan sepertinya sampai hari ini solusinya bagus semua, bisa diterima, dan kami juga bisa mempertanggungjawabkan ke pimpinan. Jadi Bapak Ibu yang punya masalah seperti apapun terkait ekspor, monggo kita bahas. Di sini acara ini juga nanti kita bahas keluhan atau masukan atau kritik atau maki-maki pun boleh. Karena kan di tele juga sering kan, saya juga bingung kadang-kadang banyak tele juga. Nah di sini silahkan keluarkan unek-uneknya, kita tampung. Mudah-mudahan ini hanya salah paham. Mudah-mudahan ini bisa kita jawab dengan baik. Bapak Ibu tahu sejak 2022 kita sudah menerapkan pelayanan 24/7. Yang mungkin McDonald aja ada waktu liburnya, tapi kami nggak ada. 24/7, semua siap untuk melayani kegiatan pelayanan ekspor Bapak dan Ibu semua. Tapi sekali lagi kami mohon pengertian Bapak Ibu karena keterbatasan SDM, masalah yang urgent pasti kami selesaikan, pasti kami layani. Tapi kalau yang mungkin bisa menunggu hingga hari kerja, ya kami sangat berterima kasih kalau Bapak Ibu bisa menunda sampai hari kerja. Tapi yang kalau urgent, kapanpun itu Pak, jam 1 malam, jam 1 pagi, jam 2, atau malam, sore, hari Minggu, libur, Idul Fitri pun sekaligus kita bisa layani. Dan wajib kita layani. Karena tidak boleh ada kegiatan ekspor terhambat, itu prinsipnya. Jadi jangan sungkan, jangan takut kalau minta pelayanan ekspor. Jangan sampai Bapak dan Ibu dirugikan, shipment terhambat. Ini kayaknya waktu kita terlalu singkat ya, kita ini mungkin akan kita perbanyak nanti di sesi tanya jawab. Sesi selanjutnya adalah nanti Pak Yakin akan ini sebetulnya nggak terlalu jauh bedanya dengan yang lama, 147, 145. Tapi ada poin-poin yang perlu menjadi perhatian Bapak Ibu terkait nanti kewajiban pencantuman nomor BL. 3 hari ya, Bapak Ibu mungkin sudah baca. Terus masalah pembetulan PEB. Pembetulan PEB skemanya yang sekarang, itu pembetulan pertama langsung di-approve atau dilayani oleh sistem. Jadi tidak lagi memerlukan campur tangan dari PPDE atau dari petugas bea dan cukai. Tapi yang kedua, ini yang nanti kayaknya perlu kita bahas. Yang kedua dan selanjutnya itu perlu campur tangan dari petugas dan pelayanan Bapak Ibu ini sementara di hold sampai persetujuannya diberikan. Ini yang nanti kita bahas sama-sama. Tapi sepertinya sih kita nggak sampai kita nge-hold, proses masih berlanjut. Sekali lagi ini masih ngambang karena peraturan dirjennya belum keluar. Untuk singkat waktu saya cukupkan sambutan. Mungkin Pak Takari, ya izin Pak Takari mungkin untuk aplikasi memberikan sambutan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum, selamat siang. Terima kasih. Selanjutnya adalah opening speech dari Bapak Muhammad Takari selaku Kepala Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen. Kepada Bapak Takari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita. Perkenalkan saya
Muhammad Takari, Kepala Seksi PDAD yang mungkin biasa dikuyo-kuyo Bapak Ibu. Inilah saya yang malam-malam ya. Saya anggotanya Pak Ketut. Pagi hari ini ingin sedikit menyampaikan juga bahwa alhamdulillah ya kita sudah berhasil mendevelop beberapa layanan online dan insya Allah nanti ke depannya full online semua. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ke kantor, tidak perlu datang untuk menyampaikan, jadi tidak perlu ketemu kita yang bosen ini gitu ya. Jadi bisa langsung online dari sana. Untuk sampai saat ini termasuk yang tadi disampaikan Bapak Ketut bahwa pembatalan PIB ya. Sampai saat ini itu sudah ada 9 layanan online yang bisa diakses Bapak Ibu semua melalui aplikasi yang kita namakan Gendis Legi ya. Ben Ketok Jawa nih Pak Semarang gitu ya. Nanti sudah ada 9 yang nanti bisa diakses, antara lain yang pertama adalah perubahan data PIB, pembatalan PIB, ini pembatalan PIB, terus ada lagi penelitian analyzing point, pengawasan pembukaan dan penyegelan dalam rangka fumigasi, terus ada lagi yang namanya pengeluaran barang sebagian, terus pengembalian barang contoh, terus ada lagi aktivasi baru modul desktop baik PIB, PIB maupun manifest, demikian juga dengan aktivasi ulang. Itu dilayani Bapak Ibu tidak perlu datang ke sini. Biasanya untuk datang ke kantor itu manakala harus tanda tangan MOU. Jadi yang datang kepala masing-masing pimpinannya dengan pimpinan kita untuk tanda tangan itu aja biasanya. Untuk layanan yang lainnya silahkan jenengan bisa akses nanti di Gendis Legi. Sekalian apa yang disampaikan oleh Bapak Ketut tadi bahwa bisa tracking sampai di mana. Jadi semuanya seperti itu. Mudah-mudahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini ya. Nanti untuk selanjutnya teknisnya mengenai yang aplikasi juga akan disampaikan oleh teman-teman kita sekaligus sebagai developernya mereka. Jadi kita memang ini pure hasil karya kita sendiri tanpa minta bantuan dari pihak ketiga yang lain ya. Jadi betul-betul tenaga dari Tanjung Mas sendiri yang telah menciptakan aplikasi ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini nanti apa yang sudah kita upayakan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya dalam pelayanan kegiatan ekspor impor ini. Demikian, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Takari dan Pak Ketut atas penyampaian sambutan dan juga opening speech-nya. Untuk selanjutnya adalah penyampaian materi terkait PMK 155 garing PMK titik 04 garing 2022 oleh Bapak Misbah Kusudur selaku PBC ahli pertama. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Izin koreksi untuk penyampaian materi disampaikan Bapak Hako Yakin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu saya berdiri ya Pak. Kalau duduk biasanya suaranya nggak keluar. Jadi saya coba berdiri sambil bergerak-gerak sedikit. Sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Ketut tadi, bahwa kita hari ini akan ada 2 agenda. Yang pertama adalah sosialisasi. Kalau istilahnya itu mungkin masih soft launching-nya ya Bu. Karena PMK ini belum ada aturan pelaksananya. Perdirjennya belum terbit, namun ada sedikit bocoran dari kantor pusat bahwa insya Allah masih di bulan ini juga akan diterbitkan perdirjennya. Jadi kita bisa sama-sama untuk lebih memahami bagaimana sih penerapan PMK 155 ini di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua nanti ada sosialisasi juga atau launching aplikasi silat, yaitu pembatalan secara elektronik. Nanti tidak lagi menyampaikan
dokumen hard copy ke kantor, namun bisa disampaikan melalui aplikasi Silat tersebut. Baik Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Hakul Yakin Saifuddin. Saat ini saya ditugaskan sebagai PBC pertama di bagian ekspor, atau lebih dikenal di sini petugas PPDE, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang mengajukan notul, ya kami-kami inilah dengan tim kami yang di belakang, ya kami-kami inilah yang akan melakukan approval atau mereject. Mungkin selama ini nggak pernah lihat ya, kita hanya berkomunikasi lewat Telegram atau lewat status respon. Nah sekarang ini kelihatan langsung aslinya. Jadi mohon Bapak Ibu nanti kalau ada yang perlu disampaikan, yang selama ini mungkin masih menjadi ganjalan, bisa disampaikan langsung di forum ini. Baik Bapak Ibu, mungkin lebih tepatnya ini bukan sosialisasi ya Bapak Ibu ya, kita lebih ngobrol-ngobrol aja. Karena kami yakin ini udah di launching dari bulan November kalau nggak salah, PMK ini, dan diberlakukan 1 Januari. Saya yakin, kami yakin bahwa Bapak dan Ibu sekalian sudah membaca dan memahami bersama dan sedikit banyak sudah mengimplementasikan ke dalam proses bisnis ekspor dari perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Oke. Seperti kita lihat, Bapak dan Ibu mungkin bisa lihat di layar juga, bahwa sebenarnya PMK ini tidak secara signifikan menghapus semua yang ada di PMK sebelumnya, di PMK 145 dan perubahannya di PMK 21 tahun 2010. Namun ada beberapa poin-poin penting yang memang mempertegas sesuatu yang masih sifatnya masih belum pasti, dan sedikit menambah aturan-aturan yang tentunya untuk lebih mendapat kepastian hukum dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan dan pelayanan ekspor dari Bea Cukai itu sendiri. Di sini kita bisa lihat ada penegasan kewajiban pihak-pihak yang berhubungan dengan kegiatan ekspor, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya mungkin sudah ada di PMK sebelumnya, namun mungkin ada beberapa tambahan-tambahan. Oke, yang selanjutnya, di aturan-aturan sebelumnya belum mengenal istilah NLE ya Bapak Ibu ya. Namun saat ini nanti akan ada, kita akan coba menyambungkan proses bisnis ekspor dengan NLE. Mungkin baru tahap-tahap awal, tapi setidaknya nanti akan berlanjut. Ya, ini pokok pengaturannya, kerangkanya Bapak Ibu bisa kita lihat masih seperti yang sebelumnya. Terkait pemberitahuan ekspor barang, konsolidator, pemeriksaan pabean, pemasukan barang ke kawasan pabean, pemuatan barang ekspor, pengangkutan barang ekspor, dan rekonsiliasi serta pembetulan dan pembatalan pemberitahuan ekspor. Ini yang paling sering jadi masalah itu kaitannya dengan pembetulan dan pembatalan ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti akan kita lebih perdalam. Nanti ada juga tentang wewenang kepabeanan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan peralihan. Oke. Mungkin ada sedikit yang baru mungkin ya Bapak Ibu ya. Selama ini kita hanya mengenal PEB ya Bapak Ibu, pemberitahuan ekspor barang. Namun kali ini mungkin di PMK 155 lebih diperluas dengan istilah PPE Bapak Ibu. Jadi istilahnya pemberitahuan pabean ekspor. Itu nanti luas sifatnya, bisa BC33, bisa BC30, BC32 dan lain-lain. Nanti akan memperluas istilah tersebut. Intinya pemberitahuan yang kaitannya dengan ekspor kita sebut dengan PPE. Nanti kalau Bapak Ibu dapat respon dari kami istilahnya menyebut kata-kata PPE, itu langsung disambungkan saja Bu dengan PEB. Sini ada yang diatur juga tentang pemeriksaan pabeannya, pemuatan dan penimbunan, dukungan NLE seperti saya katakan tadi, realisasi pembetulan data PEB,
rekonsiliasi ekspor, pengaturan ekspor angkut lanjut, dan ketentuan konsolidasi. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, pokok penyempurnaan ketentuannya. Yang pertama, penyampaian pemberitahuan pabean ekspor, mengatur mekanisme PEB berkala. Mungkin sebelumnya juga pernah diatur ya Bapak Ibu. Ini terkait dengan barang listrik, cair atau gas atau yang melalui pipa atau transmisi. Contohnya seperti barang cair ataupun dengan seperti di beberapa daerah tertentu ada ekspor listrik. Itu dengan transmisi. Dan jumlah barang yang dicantumkan berdasarkan data pada alat ukur terakhir. Kita bisa pakai, kita sepakati alat ukurnya apa, nanti jumlah yang akan dicantumkan dalam PPE-nya itu adalah yang tercantum dalam alat ukur terakhir tersebut. Selanjutnya mengatur tentang threshold barang kiriman. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang bergerak di ekspor barang kiriman di sini? Ada Bapak, Ibu? Oh iya. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu, yang sebelumnya, di aturan sebelumnya batasan untuk kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean untuk barang kiriman itu dibatasi berat berapa kilo Bapak Ibu? Ya? 100 kilo, ini kan banyak PPJK atau dari, kalau dari PPJK biasanya harus tahu nih ya, ahli kepabeanan kan. Sebelumnya itu kalau nggak salah ya Bapak Ibu, kalau salah dikoreksi, itu 100 kilo. Baru dia dikenakan kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor. Untuk kali ini dirubah menjadi lebih rendah, yaitu 30 kilo sudah wajib untuk, lebih dari 30 kilo wajib untuk menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor. Nah, ini ada yang baru Bapak Ibu terkait pencantuman BL dan AWB. Ini akan beberapa kali muncul di slide kita. Kewajiban untuk melengkapi dokumen pelengkap dalam bentuk BL atau RW Bill. Kewajiban tersebut dibatasi 3 hari maksimal Ibu. Namun saya yakin kok bertanya-tanya, ini kok kita bisa Pak? Lebih dari 3 hari kok masih bisa gitu ya? Karena ini mungkin baru Bapak Ibu, dari pusat masih memberikan apa ya, seperti relaksasi untuk membiasakan. Jadi kedepannya nanti setelah 3 hari dia akan reject. Dan nanti mungkin kedepannya akan ada sanksi yang terkait keterlambatan menyampaikan BL tersebut. Karena gunanya BL ini disampaikan dalam PEB itu sebenarnya kan untuk mempercepat proses rekonsiliasi. Dan kita yakin karena menyampaikan PEB itu bisa disampaikan sebelum 7 hari kalau nggak salah ya Bapak Ibu, sebelum keberangkatan kapal, maka kami yakin belum ada itu, dalam waktu 7 hari itu belum, eksportir belum memiliki data tentang BL. Nah, itu dikasih relaksasi Bu, dikasih jangka waktu yang lebih panjang, bahwa setelah kapal berangkat dikasih waktu 3 hari baru dapat menyampaikan. Jadi artinya dibatasi waktu 3 hari itu, dalam waktu 3 hari Bapak dan Ibu pasti sudah mendapatkan data terkait dengan BL. Jadi bisa langsung dicantumkan ke dalam dokumen dengan mekanisme nanti pembetulan Bapak Ibu. Selanjutnya terkait dengan syarat dan kewajiban terkait konsolidator, sebelumnya itu diatur di Perdirjen, Per 32 dan perubahannya Per 07. Namun kali ini lebih rinci sudah diatur di PMK 155 tersebut. Terkait pemeriksaan pabean ada penambahan kriteria barang yang dilakukan pemeriksaan fisik, tidak terlalu signifikan, bahwa nanti ada kriteria barang yang diperiksa selain NHI, BK, barang yang pokoknya yang tadinya itu terkena, pasti kena jalur merah, nih ada tambahan satu lagi Bu, yaitu berdasarkan manajemen resiko. Artinya dalam hal-hal tertentu nanti bisa tiba-tiba dari jalur hijau berubah jadi jalur merah. Loh kok kita nggak BK kok kena jalur merah gitu kan. Yang dulunya secara sistem ini dipertegas bahwa ada penetapan penjaluran itu
Dipertegas di sini di aturan PMK 155 ini bahwa ini adalah berdasarkan manajemen risiko. Untuk pengangkutan ekspor, pengangkutan detail prosedur dan persyaratan angkut lanjut ekspor nanti akan dijelaskan juga di PMK ini. Terkait rekonsiliasi juga lebih detail, rekonsiliasi PEB umum, ekspor konsolidasi, angkut lanjut dan status rekonsiliasinya. Nanti akan ada notifikasi bahwa sebelumnya itu tidak ada statusnya, kita juga kesulitan ini sudah rekon atau belum gitu kan. Nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan notifikasi bahwa status PEB Bapak Ibu itu sudah rekon. Oh ya, satu lagi Bapak Ibu informasinya bahwa terkait kita sudah jalan C140 juga ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah piloting ya. Beberapa hal yang ada di PMK 155 ini belum diberlakukan di CESA 40. Jadi mungkin nanti treatmentnya Bapak Ibu agak bingung kok beda gitu kan. Jadi nanti CESA 40 setelah memang benar-benar full launchingnya dia akan baru mengadopsi aturan yang umum seperti ini. Jadi sementara jangan kaget kalau ada perbedaan antara CESA 40 dan PEB yang lama ya, modul yang lama ya. Ya, ini terkait dengan relaksasi pembetulan data PEB. Itu nanti kalau selama ini semuanya tadi Pak Ketut sudah sampaikan bahwa sebelumnya itu murni dari tugas yang melakukan approval atau reject. Namun nanti ke depan untuk seri pertama, pengajuan Bapak Ibu yang pertama, itu akan di-approve atau di-reject langsung oleh sistem. Jangan kaget Bapak Ibu kalau kita juga kadang-kadang suka nggak copy loh. Pak punya saya kok di-reject gitu. Kita juga nggak tahu, kami nggak merasa mereject kan gitu. Tapi setelah kami cek, oh ini sistem. Nanti ada notifikasi dan Bapak Ibu dapat respon ya. Respon rejectnya itu dari sistem. Tolong diperhatikan lagi terkait aturan-aturan yang dapat membuat dokumen pengajuan BCF 309 itu ditolak. Jadi jangan nanti sembarangan saja, sembarangan untuk mengajukan. Contohnya kontainer sudah masuk, seluruhnya sudah masuk kawasan pabean. Tiba-tiba Ibu mau mengajukan notul jumlah barang. Secara aturan kan Bapak pernah baca ya Bapak Ibu bahwa itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Selama ini kita reject oleh petugas. Kita sampaikan aturannya bahwa jika kontainer sudah masuk ke kawasan pabean, perubahan atau pengajuan pembetulan terhadap jumlah jenis barang tidak dapat diajukan. Kalau sekarang tidak lagi Bapak Ibu, langsung sistem yang akan mereject. Ibu paksakan, diajukan lagi, langsung di-reject lagi. Terus dia akan masuk respon proses notul yang kedua, seri kedua jika pengajuannya terhadap komponen yang berbeda. Kalau komponennya masih sama itu saja, itu akan langsung di-reject Pak. Berulang-ulang. Di-reject terus, di-reject terus, di-reject terus. Jadi tolong nanti ke depannya agak lebih diperhatikan komponen-komponen apa saja yang dapat dilakukan pembetulan dan agar diperhatikan juga ketentuan terkait dengan hal-hal yang tidak dapat dilakukan pembetulan. Dan relaksasi yang kedua adalah di aturannya sebelumnya tidak mengenal jika sudah habis ya waktunya 30 hari katakanlah untuk satu kondisi tertentu, tidak mengenal istilah dapat diajukan lagi. Sudah pasti tidak bisa kalau di aturan sebelumnya. Kalau sekarang Bapak Ibu itu masih dimungkinkan. Tapi ada catatan Bapak Ibu. Bahwa kalau sudah lebih dari 30 hari atau lebih dari batas waktu yang sudah ditentukan, Bapak Ibu dapat mengajukan pembetulan itu atas persetujuan dari kepala kantor. Itu akan dilakukan penelitian oleh kepala kantor. Dalam waktu 5 hari akan diberikan persetujuan ataupun penolakan. Tentunya Bapak Ibu tolong diperhatikan di sini
kita lebih mengedepankan yang pertama hal-hal yang memang sifatnya itu bukan kesengajaan. Dan tidak ada implikasi terhadap keuangan negara dan lain-lain. Pokoknya intinya tidak ada fraud dan lain-lain. Itu masih ada ruang untuk melakukan pembetulan di luar waktu yang telah ditetapkan. Dan satu lagi catatan, mohon walaupun belum ada kepastian hukumnya ya Bapak Ibu ya, yang kami pahami bahwa peraturan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023. Ya walaupun ini catatan saja Bapak Ibu, mungkin kalau salah tolong dikoreksi. Ada yang mengajukan dokumen tahun 2019 Bapak Ibu untuk dirubah. Jadi tolong dipahami bahwa biasanya kalau dia peraturan itu berlaku surut itu akan dicantumkan dalam peraturan. Namun ini tidak dicantumkan, jadi kita berasumsi bahwa peraturan ini berlaku pada saat ditetapkan terhadap objeknya yang pada saat itu juga. Jadi dokumen-dokumen PEB yang di submit pada tanggal 1 Januari 2023. Namun kalau nanti ada ketetapan hukum yang lebih pasti mungkin silakan disesuaikan. Untuk sementara kami memberikan catatan seperti itu supaya tidak banyak dokumen tahun-tahun yang sudah lampau yang diajukan perubahan. Yang kemungkinan nanti kemungkinan bisa ditolak juga Bapak Ibu. Nah ini nanti ke depannya Bapak Ibu terkait dengan NLE, penyampaian, pembetulan, pembatalan dokumen pabean ekspor juga dapat dilakukan melalui NLE. Sebenarnya apa yang saya sampaikan sudah ada semua di sini Bapak Ibu. Dan terkait hal-hal yang baru sudah kami sampaikan juga, nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa mendownload materinya dan kita bisa saling sharing terkait apa-apa saja hal yang baru dalam PMK 155 tersebut. Mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh Bapak Ibu, kita buka ruang diskusi saja. Gimana Bapak Ibu, setuju? Saya beri kesempatan untuk sesi pertama. Bisa, karena kita waktunya nggak panjang Bapak Ibu. Saya diberi waktu cuma 30 menit ya. Sesinya Pak, setelah materi kedua sekalian nanti kita lakukan diskusi bersama. Gitu, setelah aja. Iya. Jadi, tapi kalau mau ini nggak apa-apa Bapak Ibu, kalau ada yang mengganjal, benar-benar mengganjal silakan disampaikan sekarang. Kan mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun saran kritik bisa mengangkat tangannya, nanti kan kami bantu menghubungkan. Silahkan. Sepertinya untuk saat ini belum ada, Pak. Ya ini sebenarnya kalau kita baca yang di slide ini memang seperti kita belajar lagi ya Bapak Ibu ya. Terkait kewajiban pemberitahuan pabean ekspor itu tidak berlaku terhadap barang-barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman yang kurang dari 30 kg. Seperti yang terlihat di Bapak Ibu. Ini tadi sudah kita jelaskan tentang PPE berkala itu jumlahnya dihitung berdasarkan alat ukur yang terakhir. Dan terkait yang BK itu nanti akan diatur lebih lanjut di peraturan yang mengatur tentang BK, biaya keluar. Dan ada catatan sedikit Bapak Ibu, bahwa penyampaian pemberitahuan pabean ekspor itu paling cepat adalah 7 hari sebelum tanggal keberangkatan kapal atau perkiraan ekspor. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu mensubmit pada hari ini tanggal 17, paling cepat itu tanggal perkiraan ekspornya yang harus dicantumkan itu adalah kurang lebih tanggal 24 atau 25 ya.
Jika lebih dari situ maka akan di-reject secara sistem. Itu mungkin sudah dipahami bersama. Nah, namun ada hal yang kurang dipahami, beberapa kita lihat Bapak Ibu. Mungkin di pengajuan pertama diajukan pas 7 hari. Tiba-tiba mengajukan notul. Di notulnya jauh Bapak Ibu, hampir 1 bulan dimundurkan. Nah itu secara logik itu tidak bisa diterima. Sistem memang meng-approve Pak, artinya masih boleh diajukan. Tapi kalau ketemunya di petugas nanti itu akan kita reject. Kenapa? Karena biasanya data yang dicantumkan terkait sarana pengangkut, proyeknya dan lain-lain itu biasanya datanya tidak valid. Jadi terpaksa kami reject untuk menghindari hal-hal yang sifatnya bakal ada implikasi, contohnya nanti pembatalan dan lain-lain itu nanti akan berpengaruh. Jadi kita akan coba reject, kita akan tertibkan. Jadi Bapak Ibu yang mengajukan notul tanggal perkiraan ekspor yang lebih dari 7 hari itu biasanya kami reject. Jadi harap dimaklumi karena kita berdasarkan ketentuan kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor itu paling cepat adalah 7 hari sebelum keberangkatan kapal. Terkait konsolidator tidak terlalu banyak yang berubah Bapak Ibu. Nanti mungkin kita bisa langsung baca saja di modulnya. Ada sedikit catatan saja Bapak Ibu terkait konsolidator yang akan terkait barang konsolidasi yang akan dibatalkan ekspornya. Mohon ketertibannya untuk jika mengajukan pembatalan dokumen PEB-nya itu harus bersama-sama dengan pengajuan pembatalan dokumen PKBE-nya. Jangan cuma dokumen PEB-nya saja. Pasti kita tolak Bapak Ibu. Karena di ketentuannya jelas dia dapat dibatalkan jika sudah dibatalkan dokumen PEB-nya dan jika telah dibatalkan dokumen PKBE-nya. Dan tentunya aturannya juga sama, dapat dibatalkan sebelum barangnya masuk ke kawasan pabean. Jadi jangan sampai nanti bertentangan, akhirnya menyulitkan Bapak dan Ibu sendiri. Kami ingatkan kembali, waktunya tinggal sekitar 5 menit. Iya. Mohon maaf ini mungkin tidak semua tersampaikan karena waktunya sempit sekali. Terkait pemeriksaan pabean masih seperti biasa, tidak terlalu banyak yang berubah, mungkin ada perubahan-perubahan sedikit. Terkait, saya tegaskan lagi Bapak Ibu ya, untuk ke depan, jika telah mendapatkan data terkait billing, terkait bill of lading, tolong segera langsung disampaikan notulnya, biar tidak reject jika telah lebih dari 3 hari. Ini masih sama Bapak Ibu. Terkait pemasukan barang ekspor ke kawasan pabean. Ini juga tidak terlalu banyak berubah. Oh satu lagi Bapak Ibu, untuk dokumen form 3D mungkin ada ya yang ekspor cair ya, yang curah ya. Kadang kesulitan memasukkan barang ke TPS. Yang diaturannya sebenarnya adalah salah satu dokumen untuk pemasukan ke dalam TPS tersebut, kawasan pabean, itu bisa menggunakan dengan dokumen pelayanan ekspor. Dalam hal ini form 3D atau form 3K. Itu nanti mungkin bisa kita duduk bersama dengan pihak pengelola TPS, biar bisa ditegaskan lagi bahwa bukan hanya NPE saja yang bisa dijadikan dokumen perizinan pemasukan. Namun ada juga dokumen-dokumen lain yang bisa ditetapkan sebagai dokumen pemasukan barang ke kawasan pabean. Ini masih sama Bapak Ibu, ini pengatur secara di luar kawasan pabean itu secara umum. Nanti yang secara khusus mungkin ada di PMK 22 dan PMPR 08 yang terkait dengan
kelapa sawit dan turunannya. Ini terkait dengan penimbunan masih sama. Dan terkait barang-barang pengangkutan barang ekspor yang multimoda dan lain-lain mungkin bisa Bapak Ibu baca di slide-nya dan di aturannya. Ini masih sama Bapak Ibu terkait rekonsiliasi, cuma nanti akan ada notifikasi di modul Bapak dan Ibu. Nah ini terkait pembetulan data PEB, Bapak Ibu bisa kita baca di sini. Yang baru adalah leveling approval pembetulan data PEB, pembetulan lewat jangka waktu dan konsekuensinya. Nanti kalau lewat jangka waktu akan ada pemblokiran, tidak dilayani prosesnya. Nanti akan dipertegas seperti itu. Dan ada kewenangan kepala kantor melakukan persetujuan terhadap pembetulan yang lewat jangka waktu. Seperti yang sudah sampaikan tadi, penelitian approval-nya nanti ada yang lewat sistem, ada yang masih tetap oleh petugas. Saya rasa hal-hal lainnya belum banyak berubah Bapak Ibu. Satu lagi titipan dari rekan-rekan PPDE Bapak Ibu, untuk lebih tertib mengenai pengajuan notul yang lebih dari 3 hari. Sama ini mungkin masih ada ini ya, yang terkait yang tidak terangkut seluruhnya. Jika dia sudah jelas tidak terangkut seluruhnya, kalau dulu pakai istilah short shipment Bu. Dulu sama istilahnya. Tidak terangkut sebagian namanya short shipment, tidak terangkut seluruhnya namanya short shipment juga. Kalau di Per 32 ya. Kalau yang di peraturan yang sekarang itu dipisah Bu, diganti. Untuk yang tidak terangkut sebagian itu namanya short shipment. Untuk yang tidak terangkut seluruhnya itu diganti menjadi dihilangkan short shipment-nya, dia hanya tidak terangkut seluruhnya. Artinya apa? Jika Bapak Ibu yakin terhadap barang A yang diajukan dokumen PIB-nya itu tidak bisa diangkut oleh kapal ABC, proyek sekian, atau ganti kapal nantinya, itu segera lakukan pembatalan dokumennya. Jangan melebihi lewat dari 3 hari Bapak Ibu. Bapak Ibu tunggu nih sampai ada kapal proyek yang pasti. Setelah 2 minggu baru Bapak ajukan notul. Ya, ini yang terjadi sekarang ya Bapak Ibu ya. Nanti ke depan kita akan lebih tertibkan, jadi mohon kerjasamanya untuk lebih paham bahwa kalau jika yakin tidak terangkut oleh kapal tersebut dan dalam waktu 3 hari tidak bisa melakukan perubahan terhadap data sarana pengangkut, segera ajukan pembatalan supaya terhindar dari resiko pembatalan yang akan terkena SPSA. Mungkin agak mengganjal ya Bapak Ibu, tapi itu konsekuensinya Bapak Ibu. Konsekuensinya bahwa nanti ketika kita akan terapkan aturan ini, itu secara tegas, jika lebih dari 3 hari, konsekuensinya adalah tidak dapat diterima notulnya. Otomatis apa? Bapak Ibu harus melakukan pembatalan. Kalau pembatalan sudah lebih dari waktu yang ditentukan, maka konsekuensinya adalah adanya SPSA. Jadi lebih baik kalau memang data sarana pengangkutnya belum jelas, segera ajukan pembatalan sebelum 3 hari. Tapi kalau sudah jelas waktunya, langsung ajukan pembetulan pada saat itu juga sebelum 3 hari. Demikian Bapak Ibu ya, ini agak lebih menegangkan sepertinya yang di akhir. Karena ini sudah berubah ketentuannya, otomatis nanti ke depannya kita akan lebih tegas dalam hal perubahan yang lebih dari 3 hari tersebut. Demikian Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab mungkin nanti setelah kita launching aplikasi Silat. Mohon maaf atas keterbatasan apa yang kami sampaikan dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan dapat disampaikan. Dan kami mohon kritik dan sarannya
terkait dengan pelayanan kami di bidang ekspor. Semoga ke depan pelayanan kami akan lebih baik dan lebih mendukung terhadap lancarnya bisnis ekspor di wilayah Jawa Tengah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin, selanjutnya adalah penyampaian materi yang kedua terkait aplikasi pembatalan PEB oleh Bapak Heri Trisno selaku PBC ahli pertama. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian di kantor Bea dan Cukai Tanjung Mas, Semarang. Ini mohon maaf, ada yang dari luar kota Semarang mungkin ya, barangkali. Alhamdulillah nggak ada. Berarti dekat-dekat semua ya Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat daftar hadir tadi, sebagian besar kawasan berikat ya Bapak Ibu ya. Ada yang selain kawasan berikat? Nggak ada ya? Atau di belakang-belakang? Bukan ya Bapak Ibu ya, berarti kawasan berikat semua yang hadir di sini ya. Kalau yang di Microsoft Teams mungkin lebih beraneka ragam. Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Heri Bapak Ibu. Kebetulan saya anak buahnya Pak Takari tadi, Kepala Seksi PDAD. Kebetulan saya termasuk salah satu tim yang ikut mengembangkan aplikasi ini nanti Bapak Ibu. Jadi kita dari Tanjung Mas senantiasa berusaha mempermudah Bapak Ibu dalam menjalankan bisnis Bapak Ibu. Termasuk salah satunya yang hari ini akan kami sampaikan yaitu aplikasi pembatalan PEB. Ini hanya salah satu saja, nanti akan terus berkembang. Seperti yang disampaikan Pak Takari tadi, udah ada 9 sebenarnya layanan yang sudah bisa diakses. Nah, pembatalan PEB ini mungkin ceritanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketut, ceritanya gimana, seperti apa. Dan mungkin ada yang sudah nyoba yang di sini, Bapak Ibu? Belum ya? Belum ya? Oke, mungkin berikutnya aja Mas Aulia. Sebenarnya aplikasi ini sudah mulai kita soft launching ya atau istilahnya piloting itu di 1 Januari kemarin, 1 Januari 2023. Itu ada 4 perusahaan yang kita piloting dan alhamdulillah memang responnya positif, sangat membantu sekali karena hal positif yang paling utama adalah tidak perlu datang ke sini, ke kantor Bea Cukai Tanjung Mas untuk mengajukan permohonan pembatalan. Jadi bisa dari mana saja. Mau Ibu sedang umroh atau sedang liburan di luar negeri tetap bisa. Ada PB urgent udah mepet harus dibatalin tetap bisa. Seperti itu, tujuannya itu. Jadi bisa kerja di mana saja. Nah, cara aksesnya gimana? Nah, ini yang mungkin jadi pertanyaan. Aksesnya adalah melalui alamat yang ada di situ Bapak Ibu. Bea Cukai Emas.id mungkin bisa dicoba, langsung dicoba aja tidak masalah. / atau garis miring portal. Nanti ketika masuk di situ nanti Bapak Ibu akan diminta login. Nah, pertanyaannya pasti, lah belum punya akun, loginnya pakai apa? Nah, itu. Mungkin berikutnya Mas Aulia. Nah, kalau nanti Bapak Ibu diminta bikin akun, akunnya simple kayak bikin Facebook gitu ya loh Pak. Kan mungkin punya Facebook semua ya Bapak Ibu ya? Atau Instagram atau apalah zaman sekarang ya. Pokoknya cuman ngisi-ngisi data diri, email dan sebagainya. Nanti ada link approval, link apa ya? Semacam link konfirmasi gitu ya ke email Bapak Ibu, nanti di approve. Nah, tapi ada sedikit bedanya ini dengan kalau di Twitter kan Bapak Ibu mungkin tahu ada yang centang biru gitu-gitu ya. Nah, di kita ada namanya verifikasi Bapak Ibu.
verifikasi ini tujuannya apa? Supaya kita meyakinkan bahwa yang daftar itu benar-benar orang dari perusahaan tersebut. Jangan sampai nanti ada yang ngaku-ngaku. Nah ini kan bahaya. Ada si A ini ngaku-ngaku dari PT Ungaran Sari Garment, dia daftar, terus dia batalin tuh PEB kan. Bingung nanti. Nah kita antisipasi itu. Dengan cara apa? Namanya verifikasi. Di verifikasi itu nanti seperti apa? Itu nanti Bapak Ibu yang mendaftar itu harus upload beberapa dokumen yang ada di situ. Seperti nanti contohnya kayak surat tugas atau surat kuasa dan sebagainya nanti sudah ada di situ, diikuti saja. Nah nanti dicek oleh petugas, oke ini memang benar dari PT Ungaran Sari Garment. Mohon maaf ini dari Ungaran Sari Garment saya jadikan contoh nih. Yang mana ya yang hadir? Nah Pak, mohon izin ya Pak ya. Karena paling inget itu Pak. Mohon maaf ya Pak ya. Bukan Pak, bukan sering rewel Pak. Kontribusinya besar gitu Pak. Jadi nanti di verifikasi petugas kalau sudah oke, nah nanti ada centang birunya seperti itu. Dengan begitu nanti baru bisa untuk transaksi, artinya itu bisa ngajukan pembatalan, terus tadi yang sudah ready itu termasuk analyzing point, karena analyzing point selama ini harus datang ke sini nganterin MSDS atau apa, sekarang nggak perlu, cukup disubmit di situ. Terus selanjutnya Mas, nah ini kita masuk ke teknis khusus pembatalan PIB saja. Nanti di menu home itu ada menu namanya persyaratan. Nah nanti semua layanan di kita nanti di situ syaratnya apa itu sudah ditulis di situ Bapak Ibu. Termasuk salah satunya ini pembatalan PIB itu ada 5 sebenarnya. Yang ke-6 ini kenapa hijau sendiri? Karena surat kuasa ini hanya perlu kalau entitas A mengajukan pembatalan untuk entitas yang lain. Misalnya karena Bapak Ibu sibuk terus pengurusan pabeannya memakai PPJK, nah itu nanti perlu surat kuasa. Kalau enggak ini enggak perlu. Jadi syaratnya apa? Itu ada surat permohonan, nomor NPE, PIB, invoice packing list, kemudian posisi barang ini saya kira sudah biasa. Tinggal bedanya nanti kalau dulu dicetak, ditanda tangan, terus dibawa ke sini. Kalau untuk kedepannya dicetak, tanda tangan, scan, di-submit di portal tadi. Bedanya itu saja. Berikutnya. Nah, karena sudah selesai, dan gini Bapak Ibu, materi saya dikit, tapi yang penting Bapak Ibu nanti bisa praktek. Nah makanya ini nanti saya demokan sedikit, supaya ada gambaran, nanti sampai rumah langsung dicoba. Langsung dicoba, kok sampai rumah, sampai kantor. Sampai kantor langsung dicoba, silakan. Kalau ada masalah nanti hubungi Telegram PDAD. Mungkin sudah familiar ya Telegram PDAD. Termasuk kalau nanti misalnya yang kirim email untuk verifikasi itu kita vendor ya email ya. Nanti kadang emailnya nggak masuk atau apa itu bisa dikomunikasikan ke kami untuk kita tindak lanjuti. Seperti itu. Nah, ini posisi sudah login nanti seperti ini. Kemudian mohon izin Mas Aulia, diklik yang PT PDAD itu Mas. Nah, diklik. Ini udah logout belum ya? Nah, nanti kalau diklik, nanti muncul pilih aja Mas. Nah, ini layanan-layanan yang sudah bisa dipakai. Ini sudah live, udah real, udah bukan demo lagi, bukan uji coba. Bisa benar-benar dipakai Bapak Ibu. Ada pembatalan PIB, ada PIB, perubahan data, aktivasi modul tadi ya, baik modul manifest, ekspor, impor, tidak perlu datang ke sini lagi. Nah, silakan dipilih yang PIB Mas, yang itu paling atas. Nah, ini nanti ada keterangan-keterangan Bapak Ibu, salah satunya adalah syaratnya apa aja dan itu besarnya dokumen juga kita batasi, jadi silakan nanti disesuaikan, dikompres supaya tidak melebihi. Kemudian ada ini yang paling penting namanya
janji layanan. Nah ini yang menariknya. Mungkin selama ini kan kalau Bapak Ibu kesini nyerahin dokumen, nggak ada bayangan ya Pak ya, kapan ya selesainya ya? Terus dokumen saya dipegang siapa ya sekarang ya? Apa masih di Pak Ketut? Apa dibawa pulang Pak Ketut ke Jakarta? Atau apa? Kita nggak tahu. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, kalau di sini nanti Bapak Ibu tahu. Dokumen saya lagi proses di mana, tahu. Lagi dokumennya ke bawah ke Jakarta, tahu. Oh ya enggak, kalau itu enggak tahu sih Pak. Tapi maksud saya nanti kan pembatalan PB ini ada alurnya ya. Ada pemeriksaan di petugas ekspor, kemudian ada konfirmasi ke P2, ada konfirmasi ke manifest, kemudian ada penelitian oleh PPDE. Bapak Ibu akan tahu semua itu. Oh dokumen saya lagi di P2, hubungi orang P2-nya. Pak tolong segera karena ini urgent dan sebagainya. Di P2 juga ada kontaknya yang Telegram juga ya Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Jadi di situ ada namanya janji layanan 2 hari kerja. Nah ini menariknya. Kalau nanti Bapak Ibu lihat, wah udah 2 hari kok belum selesai. Nah ini bisa dipantau. Artinya Bapak Ibu bisa nge-push kita untuk segera diselesaikan. Kemudian buka form Mas. Nah, jadi formnya seperti ini. Untuk identitas pemohon ini nanti kita kunci ya Bapak Ibu ya. Ini sesuai yang pas registrasi tadi. Jadi kalau registrasinya PT apa ya nanti yang muncul di sini PT itu gitu. Nggak bisa diganti-ganti. Jadi nggak bisa kita nyaruh, saya mau nyamar jadi PT ABC, nggak bisa. Kita kunci ini. Nah kemudian ke bawah Mas Aulia. Nah ini tadi jenis permohonan untuk perusahaan kami atau untuk perusahaan lain. Ini yang menentukan nanti butuh surat kuasa atau tidak. Coba klik yang bawah betul yang itu. Nah nanti muncul surat kuasa. Tadi nggak ada ya. Nah jadi kalau hanya untuk diri sendiri, untuk perusahaan sendiri cukup klik yang atas. Balik yang atas lagi aja Mas lihat. Nah kemudian tinggal ya diisi sama seperti biasa. Ngisi-ngisi form. Dicoba aja nggak apa-apa Mas Aulia boleh. Diisi sembarang. Itu nomor PB 6 digit Mas Aulia. Nah betul. Nah ini keterangan kalau mau memberikan informasi tambahan. Kemudian surat permohonannya nomor berapa, tanggal berapa, diupload. Dan seterusnya. Sampai bawah aja, nggak usah diisi Mas Aulia, nggak masalah. Nah, sampai ngisi captcha, kalau ini sudah clear ya Bapak, ya form biasa. Oke, nanti kalau sudah submit, langsung ke ini Mas Aulia, lacak permohonan, klik menu lacak permohonan aja. Itu nggak usah disubmit aja, gagal nanti itu. Karena nggak lengkap. Lacak permohonan, pengajuanku. Nah, nanti di sini Bapak Ibu, setiap layanan yang Bapak Ibu submit, jadi mau layanan apapun itu yang ada di sini, itu ada listnya di sini. Nah ini salah satu fungsinya nanti enak juga nih. Kalau Bapak Ibu mau, kemarin yang ini udah diajuin belum ya? Nah bisa dicek di sini. Jadi nggak harus nanya stafnya, yang ini udah belum. Nah kalau di sini udah ada ya berarti udah diajuin seperti itu. Nah kita ambil contoh yang paling atas ini, yang fumigasi, diklik aja itu. Diklik cari. Nah ke atas Mas. Nah nanti akan ada step-step seperti ini Bapak Ibu. Ini nanti menunjukkan proses dokumen Ibu itu diproses sampai mana itu ada di sini. Misalnya nih pengajuan, kemudian ternyata baru sampai penerbitan tugas. Dan seterusnya nanti sampai paling bawah itu selesai. Termasuk nanti kalau ada dokumen atau berkas yang perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu, bisa di-download di sini nanti. Misalnya kalau kayak pembatalan kan ada suratnya ya Pak ya, ada produknya kan. Nah itu di-downloadnya di sini bisa nanti. Jadi tidak perlu datang ke sini juga. Cukup login, cari tiketnya tadi, nanti bisa di-download. Mungkin saya kira yang saya sampaikan cukup sampai di situ. Pesan saya yang penting setelah selesai dari sini sampai kantor, silahkan untuk registrasi dulu. Kalau ada kendala kontak ke PDAD, teman-teman PDAD ada 3 atau 4 orang itu selalu standby Bapak Ibu.
termasuk sampai malam pun, tapi ya jangan malam-malam nggih. Sampai malam pun insya Allah teman-teman masih standby untuk menjawab keluh kesah dan permasalahan Bapak Ibu, termasuk salah satunya terkait aplikasi ini. Mungkin nanti tanya jawab bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Saya cukupkan dari saya. Saya mohon maaf bila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dua materi hari ini sudah tersampaikan, saatnya kita langsung ke sesi diskusi atau tanya jawab. Dipersilakan Bapak Ibu yang hadir bisa mengangkat tangannya apabila ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan ataupun memberikan saran maupun kritik. Bagi yang hadir secara online bisa melalui fitur raise hand, nanti akan kami persilahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Oh, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Ya, selamat pagi Bapak, mohon izin perkenalkan nama saya Lina, saya mewakili APKB Semarang. Ada 3 pertanyaan yang mau saya ajukan Pak. Untuk yang pertama, untuk pengajuan Sigendis itu mulai berlaku Januari 2023. Apakah hanya untuk yang masuk dalam cluster piloting terbatas saja ataukah berlaku untuk semua? Itu yang pertama. Untuk yang kedua Bapak, untuk mandatori keseluruhan piloting itu kapan gitu? Dan untuk yang ketiga, untuk lead time dari pengajuan pembatalan sampai dengan kita menerima persetujuan pembatalan itu berapa lama begitu? Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya, masih Bu Rima ya? Bu Lina, Bu Rina. Ya. Tanyanya soal aplikasi nih Bu ya, Sigendis ya. Ini kalau yang terkait pembatalan Bu, pilotingnya itu kita 4 perusahaan. Kayaknya jangan nggak diundang lagi. Ya, 4 perusahaan. Sementara kita cuman pengen tahu ini kalau kita pakai keluhannya apa masukan. Jadi bukan dari sisi kami aja. Kami juga pengen tahu masukan dari pengguna jasa. Ada masalah apa, jangan-jangan saat submit nggak bisa masuk atau ada errornya gitu. Itu perbaikan. Januari itu hanya 4 perusahaan Bu. Memang belum kita launching, namanya itu masih piloting. Dan Pak Heri dan tim developer baru nanti berdasarkan masukan-masukan atau keluhan dari pengguna jasa, dari kami yang melakukan juga nanti baru jadi penyempurnaan. Dan ini aplikasi yang kami rasa sudah paling sempurna saat ini. Nah, mungkin nanti kalau banyak kelihatan lagi nih. Kalau yang akses 1-2 orang mungkin lancar. Tapi kalau mungkin ratusan sekaligus mungkin macet. Nah nanti kita perbaikannya dari sana. Tapi kalau untuk yang saat ini kami rasa ini sudah yang paling sempurna. Terus masalah lead time ya Bu ya. Kalau kapannya itu launchingnya hari ini Bu. Nanti kita launching itu sudah resmi untuk semua. Sebetulnya sebelum launching pun sudah ada yang masuk, sudah ada yang lihat-lihat kayaknya. Ini ada aplikasi baru nih coba. Itu masuk dan itu kita layani juga. Walaupun nggak masuk piloting tapi kita anggap itu oke, nggak ada masalah. Sudah ada beberapa perusahaan yang masuk dan tadi disampaikan Pak Heri, langsung download aja nanti aplikasinya itu ada keputusannya ada. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini dibohongin misalnya takut dibohongin, jangan-jangan cuma dibilangnya masih di kepala kantor, masih di kepala seksi, ternyata belum dikerjakin. Tapi kalau di aplikasi ini Ibu bisa lihat tadi yang Pak Heri terakhir lihat, historinya itu ada. Jadi nggak perlu lagi nanya ke Bea Cukai posisi dokumen kami di mana. Itu ada di sana dan bisa Ibu jadikan laporan. Terus lead time, kalau lead time tadi terhitung sejak Ibu dapat nomor tiket ya gitu ya Pak Heri ya. Ya. Sejak pengajuan itu sudah dihitung 2 harinya. Di kami pun ada warning nanti kalau sudah lewat waktu itu ada merah, jadi merah. Ini tidak dikerjakan. Dan itu akan menjadi catatan buat petugas. Berapa sering kena merah itu. Ini jadi catatan rekor dari petugas yang melaksanakan pembatalan. Jadi
posisi akuntabelnya kami nanti di sana. Bisa dilihat nih pegawai ini pekerjaannya cepat, lambat, dan berapa banyak yang dikerjakan. Pembatalan ini bagus juga. Kita kemarin kenapa kami ini menginisiasi untuk membuat ini, karena pernah kejadian permasalahan di konsolidator. Tidak ada komunikasi dari konsolidator atau pelayaran atau forwarder dengan eksportir. Begitu eksportir mengajukan pembatalan juga tidak dikomunikasikan ke konsolidator. Akhirnya barang tetap dikonsolidasikan dan berangkat. Sedangkan proses pembatalan jalan. Karena tidak ada komunikasi akhirnya ada barang ekspor yang berangkat tanpa dokumen kita anggap. Karena PB-nya sudah dibatalkan. Nah ini kan jadi masalah. Barangnya sudah berangkat, ibu nggak ada dokumen, nanti dipajak akan jadi masalah, nggak akan bisa diterima itu, karena dokumen PB-nya sudah batal. Nah ini, kalau sudah ada ini, petugas kami di konsolidator juga pegang. Jadi begitu ada pengajuan sekalipun, langsung konsolidasinya itu kita hold. PB ini tidak boleh dikonsolidasikan sebelum PB ini dibatalkan permohonannya. Atau kalau sudah batal, kita keluarkan dari konsolidasi. Jadi gitu Bu, ini yang awal kita kenapa kita bikin. Makin ke depan kita lihat, oh makin bagus karena kita bisa pantau. Bapak Ibu juga tahu, pantau, bisa ngecek dan bisa menegur kami kalau ada keterlambatan. Itu ya Bu Dinani kira-kira. Monggo yang lain. Silahkan. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya kembali. Kenalkan, nama saya Indra dari Ungaran Sari. Saya menanyakan dua hal, Pak. Yang pertama tentang notul. Ya, pada dasarnya untuk notul itu sebagian besar itu sudah bagus, Pak. Ya, artinya kita mendapatkan notul yang cepat. Beberapa poin juga kami mendapatkan notul yang agak lama, Pak. Jadi kadang hal ini membuat kami itu agak galau kalau mau mengeluarkan kontainer ketika notul itu belum direspon. Ya, misalkan kita submit sore jam 5 tapi sampai jam 8 itu belum ada jawaban. Ya, kadang kita gambling, Pak. Kita keluarkan aja itu kontainer sambil menunggu keesokan harinya kita dapat respon apa nih gitu. Ada yang direspon penerimaan karena memang lognya sama-sama kita sudah dari kami dan dari Bea Cukai tahu bahwa lognya kita keluarkan kontainer, kita notul sebelum kontainer masuk kawasan pabean. Ada juga pernah kejadian yang kita lognya udah kita bisa sajikan, kita keluarkan kita notul sebelum kontainer masuk kawasan. Tapi Bea Cukai dari lognya Bea Cukai itu berbeda, Pak. Ya, ada yang demikian. Jadi ini mohon jadi perhatian. Kadang kita datang untuk sajikan itu kita punya lognya, Pak. Ada juga yang direspon understandable, artinya itu bisa diterima. Ada juga yang pernah itu tidak diterima. Itu satu. Yang kedua tentang aplikasi, Pak. Tadi saya lihat itu untuk pengajuannya ada surat kuasa yang tadi warna hijau itu adalah dari third party pihak lain seperti PPJK. Bagaimana itu kalau dari direktur ke manajer, Pak? Apakah itu harus menggunakan surat kuasa juga? Mungkin itu Pak, 2 poin. Terima kasih Pak. Ya, masih Pak Indra ya. Pak Indra, notul terlalu lama. Kami sudah sampaikan kita 24 jam Pak. Nanti ini juga perhatian buat teman-teman PPD yang di belakang. Kalau posisi memang ini urgent karena harus ngejar kapal bisa jadi ya Pak. Atau kontainer itu kan juga ada biaya sewanya. Ini yang urgent itu harus dilayani kapanpun itu Pak. Bapak berhak untuk telepon Pak. Atau hubungi di tele memaksa petugas piket untuk melayani. Karena itu salah satu yang wajib dilayani, urgent. Barang-barang yang harus dilayani. Nanti tolong dicatat Pak kalau memang tidak ada respon, Bapak catat itu kapan waktunya, responnya Bapak kirim apa, nanti laporkan ke kami. Akan kami tindak lanjutin supaya tidak terulang lagi.
Tapi instruksinya jelas, kita 24 jam, 24/7 kalau barang yang urgent. Tapi kalau yang nggak urgent kami mohon pengertiannya karena petugas kami juga terbatas. Tapi kalau urgent, monggo Pak Indra. Silahkan dicatat, kalau memang tidak respon, komplain ke kami. Nanti kami akan tindak lanjuti. Kedua, yang lock untuk barang keluar dari pabrik ya Pak ya. Begini, saya juga mengerti, peraturan tata laksana ekspor itu memperbolehkan pembetulan jumlah jenis sebelum masuk kawasan pabean. Itu ya, itu default. Tapi sekali lagi ini kita lihat eksportirnya siapa. Kalau eksportirnya umum, non fasilitas, kami oke. Tapi kalau eksportirnya kawasan berikat, kami juga harus mereferensi ke peraturan tentang kawasan berikat. Di peraturan kawasan berikat, dokumen TPB itu dilakukan pembetulan dengan syarat belum keluar. Gitu ya Pak Indra ya, di PMK 131 per 19 itu tidak boleh dilakukan pembetulan per 0 berapa per 21 yang terakhir ya. Tidak boleh dilakukan pembetulan kalau sudah keluar. Kalau kami layani, kami akan melanggar ketentuan tentang kawasan berikat. Memang kami tidak mengawasi kawasan berikat, tapi tetap saja kami bea cukai. Satu kesatuan. Khawatirnya apa Pak? Kalau kawasan berikat, barang sudah keluar gate, sudah di get out oleh petugas, terus dilakukan pembetulan. Di kawasan berikat itu dilakukan pengawasan staffing Pak. Kalau mandiri oleh LO gitu ya, kalau non mandiri oleh Hanggar. Nah, kalau dilakukan pembetulan, taruhlah dari 100 package jadi 80 package. Nah, 20-nya kemana? Sedangkan sudah dilakukan pengawasan staffing. Kami akan menganulir hasil pengawasan staffing teman yang di sana. Kami nggak bisa. Boleh kami layani dengan syarat Hanggar di sana mengetahui bahwa memang terjadi kesalahan. Itu kita kasih, Pak. Tapi kalau untuk yang normal, itu yang tadi saya sampaikan, karena sudah dilakukan pengawasan staffing. Sudah pengawasan staffing, barang disegel, kontainer segel, get out, dilakukan pembetulan. Berarti kami tidak percaya dengan hasil staffingnya teman-teman yang di sana. Boleh Pak, tetap boleh. Tapi dengan syarat mengajukan permohonan yang diketahui oleh Hanggar atau kalau LO diketahui kantor. Begitu Pendra ya. Jadi kalau memang aturan ekspor memang begitu Pak, tapi kalau ngomong ke aturan kawasan berikat itu pasti nggak boleh. Pembetulan dokumen TPB tidak boleh kalau sudah barangnya keluar dari kawasan pabean. Kecuali izin kepala kantor begitu ya. Itu di peraturan tentang tata laksana kawasan berikat seperti itu. Betul, BC30 itu dokumen ekspor Pak. Makanya saya bilang kalau mereferensi ke peraturan tata laksana ekspor, boleh karena belum masuk kawasan pabean. Tapi kalau mereferensi tata laksana di kawasan berikat, kan ada pengawasan staffing tuh Pak. Kalau pengawasan staffing sudah oke, Hanggar jumlahnya 100, ternyata Bapak melakukan pembetulan 80, jadi kami menyalahkan Hanggar dong. Hanggarnya berarti salah. Berarti kan Hanggar harus tahu kalau yang dilakukan staffing itu salah. Paham ya? Kira-kira di kawasan berikat itu kan dia lakukan pengawasan staffing. LO pun melakukan pengawasan staffing. Kalau mandiri. Memang 30 Pak dokumennya Pak, betul. Tapi kan ini entitas kawasan berikat. Berarti melekat di sana tata laksana tentang pengawasan kawasan berikat. Sama kalau kontainer juga, kontainer misalnya kita ambil yang ekstrim, kontainer lakukan pembetulan sebelum masuk kawasan berikat, kawasan pabean. Tapi kalau kawasan begitu sudah keluar get out-nya nomor kontainer TGHU sekian, keluarnya lain jadi CSHU, kan jadi pertanyaan, bener nggak yang keluar itu dulu kontainernya yang itu? Ya. Oke, yang itu yang betul Pak. Kalau memang itu posisi barang kan pasti tanya tuh nanti. Posisi barang di mana kalau masih kawasan berikat kita kasih. Cuman kalau sudah dikeluar, kita nggak kasih karena ada beberapa yang sudah di jalan dia lakukan pembetulan jumlah jenis. Ada pembetulan nomor kontainer ya kita jadi tetap harus minta konfirmasi ke kantor yang mengawasi KB. Itu ya Pak Buya untuk pembetulan. Terus yang untuk aplikasi surat kuasa nih monggo Pak Heri. Baik Pak Indra dari Ungaran Sari Garmen. Untuk surat kuasa yang di pengajuan tadi itu
untuk yang beda entitas Pak. Jadi kalau masih sama-sama Ungaran Sari Garmen tidak perlu surat kuasa di situ Pak. Jadi itu untuk yang diwakilkan oleh entitas lain, misalnya PPJK tadi. Nah kalau dari direktur ke manajer nanti itu di pas registrasinya Pak. Jadi kan pas registrasi mungkin nanti yang registrasi kan pasti bukan direkturnya Pak, pasti staf-staf di bawah ya Pak ya. Nah itu nanti di situ ada semacam surat tugas atau surat kuasa yang menunjukkan bahwa si A memang ditunjuk oleh Ungaran Sari Garmen untuk registrasi di Gendis Legi. Demikian Pak. Jelas ya Pak Indra ya. Ini juga perhatian buat teman-teman semua nanti ya kalau menggunakan aplikasi. Siapapun yang menggunakan, nanti ada di MOU bahwa Bapak Ibu bertanggung jawab atas aplikasi itu. Jadi sama kayak kita punya email. Siapa yang punya pakai, kalau password emailnya bocor ya salahnya kamu sendiri. Nah kita juga berpedoman itu, nanti siapapun itu akan jadi masalah kalau misalnya dipakai orang dan tidak tahu. Jadi harap dijaga kerahasiaan akunnya masing-masing. Monggo yang lain. Dari Zoom ada nggak? Izin Pak, untuk dari MS Teams belum ada yang ingin bertanya. Mungkin kita prioritaskan dulu bagi yang datang secara fisik di sini. Kalau ada yang ingin bertanya kembali, monggo. Baik. Zoom nggak ada ya? Nanti Zoom nggak ada, nanti tele rame nih. Nggak apa-apa, komplain di tele di sini sama aja. Perkenalkan, saya Vidya dari PT Fukurio Indonesia. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada tim PDAD karena selama ini sudah membantu kami ataupun fast respon untuk masalah-masalah. Kemudian ada pertanyaan yang ingin kami sampaikan Pak, terkait PMK 155 untuk input nomor BL dan tanggal BL. Kalau di modul PEB itu kita bisa menginputkan tanggal BL lebih dari tanggal pembuatan dokumen. Sedangkan kalau di CEISA 4.0 itu masih belum bisa. Nah, apakah nanti ke depannya kita bisa seperti PEB, jadi tidak perlu notul gitu Pak. Saat pembuatan dokumen kita sudah tahu kan untuk nomor BL-nya dan tanggal BL-nya. Kita minta ke forwarder, sehingga kita bisa tahu nomor dan tanggalnya. Nah, kalau di PEB itu bisa kita buat lebih tanggalnya dari tanggal hari ini, sedangkan di CEISA itu belum bisa. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pencantuman wajib untuk nomor kontainer itu Pak, kalau di modul PEB itu untuk LCL kita menginputkan nomor kontainer kemudian klik kode LCL. Sedangkan kalau di CEISA untuk LCL itu tidak bisa input nomor kontainer. Nah, sebenarnya untuk kewajiban menginputkan nomor kontainer itu untuk LCL itu wajib atau tidak? Gitu. Terima kasih Pak. Bu Vidya ya. Bu Kuryo kayaknya piloting ya? Piloting pembatalan kayaknya ya, Bu Kuryo, apa enggak? Bukan, enggak ya. Kalau untuk BL kalau sudah ada sebelum PEB sih bagus sebetulnya, teman kan umumnya memang belum. Karena dikirim PEB baru nanti dicarikan kapal dan baru carikan kontainer atau gimana ya. Sering terjadi seperti itu Bu. Memang kalau bisa sih bagus. Oh Caisa, tuh masukkan Pak itu ya. Mungkin Pak Heri. Baik, dengan Ibu Vidya ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan ini sebenarnya juga pertanyaan kami juga ke kantor pusat Bapak Ibu. Karena untuk CEISA ini kan pengembangannya di IKC, di pusat. Sehingga kami istilahnya kami juga nggak tahu gitu loh jeroannya gimana. Yang kami tahu memang kemarin ada beberapa yang kena reject ya karena tanggal BL-nya itu lebih besar ya, iya betul lebih besar. Beberapa itu malah kena reject dan ini sedang kami tanyakan juga. Jadi mohon maaf saya belum bisa menjawab untuk hal ini karena terus terang sedang kami tanyakan juga ke IKJ untuk kedepannya seperti apa. Karena kan memang selain ini Bapak Ibu, untuk pengembangan sistem sendiri kan harus sinkron dengan peraturan gitu. Sementara di PMK 155 ini perdisinya belum ada gitu. Jadi mungkin barangkali ini teman-teman di pusat juga sedang menyinkronkan dengan perdijen yang baru sehingga nanti bisa smooth.
Makanya kemarin termasuk notulnya ini direlaksasi dulu dan sebagainya memang karena sedang menyesuaikan itu. Jadi mohon maaf saya belum bisa jawab ya Ibu ya. Mungkin nanti kita update kalau sudah ada jawaban. Kemudian terkait CISA 40 yang LCL apakah untuk nomor kontainer ini wajib atau tidak gitu ya. Nah ini saya mohon waktu sebentar saya tanyakan yang biasa pegang atau Pak Ketut mungkin. Tidak, kalau untuk LCL itu mandatory nomor kontainer itu hanya untuk FCL. Hanya untuk FCL. Karena LCL itu kan sudah diakomodir di PKBE. PKB-nya nanti akan disinkronkan dengan data PEB Ibu. Itu di PKB wajib nomor kontainernya. Tapi kalau di PEB tidak dimandatorikan. DC bisa tapi nggak DC juga nggak apa-apa. Tapi kalau full wajib mandatori. Itu ya Vidya ya. Oke. Yang lain mungkin eksportir umum atau yang lain kita. Di sini ada yang kita nggak? Mungkin gini, mumpung di Zoom mungkin ada ya. Nanti di Zoom sekalian itu untuk yang kita fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor ya. Kita selama ini dilakukan pemeriksaan itu boleh pilih. Memang secara ketentuan di tata laksana ekspor, lokasi pemeriksaan itu boleh di gudang eksportir, di kawasan pabean atau tempat lain dengan izin kepala kantor. Itu boleh milih. Beda dengan kawasan berikat yang wajib melakukan pemeriksaan di lokasi. Kawasan berikat kalau nggak diperiksa di sana pasti nggak bisa keluar kalau belum ada NPE-nya. Tapi kalau kita dimungkinkan, dan ini akan menjadi catatan karena pemeriksaan itu adalah prinsipnya adalah prosesnya bukan seperti impor. Impor itu sudah ada kontainernya, barangnya ada, baru di stripping, diperiksa. Sedangkan kalau pemeriksaan ekspor, posisinya adalah kita lakukan dulu pemeriksaan, baru stuffing dan tutup segel kontainer. Kebalik. Jadi kalau kita dilakukan pemeriksaan di kawasan pabean, berarti kan barangnya sudah di dalam kontainer. Dan itu kalau mengikuti prinsip tadi pemeriksaan ekspor, barang tersebut harus dilakukan stripping ulang. Dikeluarkan, periksa, stuffing lagi. Itu akan memakan biaya, cost buat Bapak Ibu eksportir semua, karena harus 2 kali kerja, 2 kali stuffing, stripping, tambah lagi biaya buruh, biaya forklift mungkin yang akan membebani. Jadi saran saya untuk barang-barang kita itu minta dilakukan pemeriksaan di gudang pabriknya sendiri atau di lokasi eksportirnya. Siapa yang memeriksa? Pilih kantor yang membawahi. Kalau di sini ada Semarang, kalau di luar kawasan pabean ya ada Semarang, bisa di Kudus, bisa di Jogja, Surakarta. Boleh periksa di kolom PB itu ada namanya kantor periksa. Kantor periksa itu yang menentukan Anda akan diperiksa di mana barang tersebut. Kalau saran saya itu, kami tidak melarang di kawasan pabean, monggo yang sekarang terjadi di kawasan pabean silakan. Di Ampenan boleh, kita nggak melarang, itu boleh. Tapi resikonya Bapak Ibu akan mengeluarkan kos yang lebih banyak dan waktu yang lebih banyak lagi karena harus 2 kali kerja. 2 kali stripping, 2 kali stuffing. Periksa lagi, belum lagi kondisi cuaca. Kami khawatir begitu ini barang Bapak Ibu ekspor rusak, itu malah menyulitkan Bapak Ibu semua. Tapi kalau itu tidak diperiksa secara utuh seperti itu, repot nanti kalau kami ternyata ada pelanggaran di dalamnya karena berarti tidak dilakukan pemeriksaan betul oleh Bea Cukai. Kami paham. Kebanyakan Bapak Ibu ini adalah eksportir yang bonafit lah, yang bukan pemain. Tapi potensi-potensi itu ada dan kami harus tutup. Jadi saran saya lakukan pemeriksaan di gudang masing-masing, gudang eksportir. Kalau tidak, ya tadi biaya dan waktunya akan terbuang sia-sia. Kira-kira gitu ya, mungkin kalau teman-teman Zoom yang dari kita mau bertanya, monggo. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi deh, mumpung ada saya membahas di sini. Masalah konsolidasi. Ini berapa kali semenjak saya di ekspor 2022 di ekspor itu masalah konsolidasi itu saya bingung masih ada dan sampai terakhir itu masih ada beritanya konsolidasi barang kawasan berikat full kontainer tapi satu kontainer itu isinya beberapa PEB tapi pemilik perusahaan itu sendiri itu dibawa ke gudang konsolidator. Untuk apa? Untuk bikin PKBE katanya. Bapak Ibu PKBE itu boleh dilakukan oleh 3 orang, 3 pihak.
Satu, oleh eksportir itu sendiri, kalau barangnya milik sendiri ya, kayak tadi yang kasus tadi. Kedua, oleh satu perusahaan yang satu grup. Mungkin satu grup itu ada 5 perusahaan yang bisa diekspor. Satu grup itu boleh menunjuk satu perusahaan sebagai konsolidator. Cukup pemberitahuan. Satu grup tunjuk satu perusahaan untuk jadi konsolidator. PKBI-nya boleh dibuat. Yang ketiga adalah konsolidator barang umum. Jadi dia tidak punya barang, dia hanya mengkonsolidasikan barang-barang milik eksportir lain. Nah itu yang wajib izin. Dan untuk kawasan berikat, yang satu entitas tidak perlu bawa ke konsolidator lagi. Bukan kawasan berikat saja, seluruhnya. Kita juga ada yang begitu, kita ada yang campur-campur, ada barang fasilitas, non-fasilitas, tapi ada 3 PEB di dalamnya, dia masukin, dia bawa dulu ke konsolidator. Tidak perlu, kalau satu perusahaan cukup sendiri bikin PKBI. Di modul itu dia akomodir, nggak perlu bawa. Yang berapa kali saya ketemu itu di barang KB dibawa lagi keluar, itu bahaya karena ada barang sudah disegel. Kontainer sudah disegel, dibuka, di-stripping, aneh. Di-stripping, dimasukin lagi dengan barang yang sama, tidak ada perubahan apa-apa, cuman biar kelihatan ada stuffing di sana. Biaya. Dan masalah keamanan, karena begitu masuk konsolidator tidak ada pengawasan lagi itu barangnya. Barang KB dibuka, buka segel. Sanksinya ngeri nanti kalau buka segel. Ya, jadi jangan bingung soal konsolidasi. Konsolidator umum itu hanya untuk barang-barang umum yang punya beberapa perusahaan. Kalau satu perusahaan bikin PKBI sendiri. Ya mungkin teman-teman Zoom ada yang permasalahan ini kita. Karena ini terus terjadi loh. Setahun sampai terakhir itu masih ada pertanyaan soal konsolidasi. Monggo yang lain kalau ada, silakan apa aja tanya soal ekspor. Mumpung kita di sini masih ada waktu berapa lama, Mbak? Udah mau habis ya, dekat Jumatan. Siap. Oke, sekarang pukul sudah 10.51. Ada satu pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir. Monggo nggak apa-apa, kita. Oh iya ya. Sebentar. Nanti kita berikan 2 kesempatan lagi bagi Ibu dan Bapak yang di luar. Terima kasih Pak, saya Golda dari PT Starlight Garment Semarang. Mau saya tanya satu aja. Jadi saya mau tanya tentang ekspor langsung dari penerima Subkon. Jadi misalnya saya PT Starlight menyapkon barang kita ke PT Glory Coaster dengan PT Glory Demak. Nah, tapi kebetulan shipment-nya itu akan dijadikan satu. Dengan satu DO, dengan satu BL. Nah, yang mau saya tanyakan kan, kalau kita mau ekspor itu, ekspor langsung kan sekarang sudah diizinkan ya Pak ya, dari tempat penyapkon langsung. Yang mau saya tanyakan, ini PEB-nya kita buat satu, aju, atau kita pecah di tempat masing-masing. Kebetulan dalam satu shipment-nya ini, barangnya ini dipecah. Barangnya dipecah, ada yang di Glory Demak, ada yang di Glory Coaster. Dan kita harus berangkat di hari yang sama, di waktu yang sama. Nah ini PEB-nya saya harus bikin 2 atau 1? Aja Bu ya? Kebetulan itu aja ya. Pak. Ya. Bu Glory. Bu Glory ya betul ya. Ini masalah KB loh, saya takut offside aja nih, karena kami ekspor nih. Tapi begini kalau sepengetahuan saya ya, saya juga pernah mengawasi KB. Kalau itu kan nanti pertanggungjawabannya, kalau barang antar KB kan pertanggungjawaban nanti di KB tujuan ya, sekarang. Dan subkon, ekspor langsung dari penerima subkon itu di PMK 131 diperkenankan, sudah boleh. Cuma yang sering jadi pertanyaan adalah nanti begitu 27 pertanggungjawabannya, 27 out. Pertanggungjawabannya itu dengan apa? Biasanya, tapi tolong nanti dikonfirmasi lagi ya, karena saya ngomong bukan sebagai kawasan berikat nih, sebagai orang eksportir yang di luar KB. Sepengetahuan saya itu nanti akan dipertanggungjawabkan 27-nya dengan apa? Ibu bisa kasih tahu 27-nya itu sudah out dengan PEB nomor sekian. Sorry, enggak ini kan KB kan antar KB tuh, KB 27. Subkon bisa 2, dari antar KB atau luar KB. Ini subkon antar KB Bu ya, antar KB kan 27. Kalau 27 itu nanti pertanggung jawabannya. Kalau 261 malah nggak boleh ekspor langsung, harus antar KB. 27 itu pertanggung jawabannya nanti ditanya. Ini 27 waktu keluar subkon apa?
biasanya ekspor dari penerima subkon. Buktinya apa? PIB yang mendukung jumlah tadi. Kalau menurut saya, tapi tolong dikonfirmasi lagi, itu PIB-nya dibuat berdasarkan tadi dokumen punyanya siapa. Karena masing-masing entitas itu punya kegiatan sendiri. Kenapa? Ya, PIB-nya mungkin dibikin 2 ya, namanya nama ibu dan nama ini. Masing-masing perusahaan bikin PIB-nya untuk pertanggungjawaban 27 tadi. Walaupun ekspornya langsung dari penerima subkon. Tapi tolong nanti teman-teman KB nanti saya salah. Ya Bu Glory, saya ini masalah KB nanti offside saya. Kemarin sama mengawasin KB. Ibu Glory di mana posisi? Bawen Semarang ya? Nah, nanti mampir sebelah Bu. Saya khawatir salah. Kalau satu DO 1 BL seharusnya sih 1 PIB maksudnya. Kalau di tata laksana ekspor ya. Tapi kalau tata laksananya nanti dengan kawasan berikat, kan ada irisan kawasan berikat nih Bu, pertanggungjawaban barang subkon antar KB. Ibu konsultasi sama teman-teman di Semarang ya. Takut kami salah. Ya. Kalau Ibu 2 PIB 1 BL pasti nggak bisa masuk gitu. Ya iya, BL-nya udah dipakai. Nggak bisa. Kalau menurut tata laksana ekspor ya, saya nggak mau ngomong masalah KB. Tapi masalah KB, monggo Ibu komunikasi sama teman-teman di Semarang. Takut kami salah, kan ini urusan pertanggungjawaban barang subkon. Oke, ada lagi? Cukup ya Bu Glory ya? Oke, makasih. Untuk selanjutnya, ada satu penanya lagi Pak. Ada 2, ini Pak Indra masih belum puas ada pertanyaan lagi nih. Nanti Pak Indra ya terakhir ya. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan saya Adib dari PT Greenbase Indonesia. Tadi kan saya sempat dengar kalau misalnya di PMK 155 tadi kan untuk perubahan, bukan perubahan, notul BL dan AWB itu wajib. Itu wajib untuk kita yang ekspor FCL maupun LCL. Hanya saja kami yang ekspor LCL kan tidak wajib untuk mencantumkan nomor kontainer. Tapi pada kenyataannya Pak, kemarin waktu kita sudah jalan untuk notul BL dan AWB itu, kita banyak mendapatkan respon reject di mana di situ keterangannya kita tidak mengisi nomor kontainer. Itu Pak. Dan itu kalau yang disampaikan bahwasannya respon penerimaan itu by system, tapi di situ tertera nama petugas dan NIK petugas yang menolak. Gitu. Itu pertama Pak yang mau saya sampaikan, saya tanyakan. Yang kedua terkait pembatalan PEB yang terkena SPSA Pak. Nah, apakah SPSA itu juga nantinya terbit di sistem itu? Karena kan itu berkaitan dengan nomor billing dan jatuh tempo Pak. Nah, apakah terbit juga di situ atau bagaimana gitu? Takutnya kan kalau misalnya tidak juga terbit di sistem, tiba-tiba mungkin kita nggak tahu, kita nggak ngambil ke sini atau ada sistem kirim ke kita dan itu berdekatan dengan jatuh tempo, kitanya yang susah gitu Pak. Nah itu bagaimana nggih Pak? Matur suwun Bapak. Ya Pak Adit, ini kalau notul BL kan memang diwajibkan ya dengan PPK 155. Tapi kalau nomor kontainer LCL seharusnya enggak. Mungkin Pak Pak Adi mungkin terkait hal ini kalau dari kami sepengetahuan kami ya untuk yang periode kami mulai tim kami masuk itu mulai pertengahan bulan Januari. Untuk tim kami sepertinya tidak ada untuk mereject karena tidak mencantumkan nomor kontainer. Itu satu yang perlu dicatat. Kalaupun ada, silakan konfirmasi nanti setelah ini konfirmasi ke kami, kita akan cross check. Jadi kami sebisa mungkin dengan konsep untuk melayani tidak mempersulit hal yang sebenarnya tidak diatur, malah kami paksakan untuk di reject gitu. Sebisa mungkin tidak akan kami lakukan. Jadi ini sepertinya ada miskomunikasi aja atau mungkin ada data yang kami tidak paham, bisa disampaikan ke kami setelah acara ini, ya Mas Adi ya. Mungkin secara umum mungkin perusahaan lain belum ada yang punya pengalaman seperti ini karena di Telegram pun tidak ada yang komplain terkait hal yang Mas Adi sampaikan. Nanti bisa disampaikan aja secara pribadi Mas ya. Oke, terima kasih Mas.
Itu nanti teman-teman PPD ya, yang ini tolong di atensi yang seperti itu. Kami ke depan mungkin nanti biar lebih mudah komunikasi karena tele kadang-kadang kan nggak kebaca ya atau nggak direspon. Kami mungkin nanti petugas piket setiap sore atau setiap hari libur mencantumkan nomor HP atau nomor WA yang bisa dihubungi. Jadi bisa langsung. Jadi teman-teman nanti eksportir kalau memang ada keluhan dan barang urgent, langsung biar fast respon ke nomor WA-nya masing-masing aja. Yang petugas piket. Tapi pas piket itu aja ya, jangan terus-terusan telepon, kasihan. Nanti kapok ngasih nomornya dia. Terus yang kedua ya, ini masalah batal tadi, ya batal SPSA. Kalau di aplikasi ini nggak ada Pak. Ya, belum ada ya Pak Heri. Ini nggak ada, karena ini memang nggak terkait dengan CISA kita. Nggak connect dengan billing. Biar mudah, kalau connect kita harus lapor ke pusat, bikin aplikasi, reviewnya bertahun-tahun. Nah ini kita ngambil jalan cepat. Tapi kalau SPSA, notul, nanti kita responnya mungkin ditambahkan nanti di pembetulan akan terbit SPSA. Jadi Bapak Ibu yang mendapatkan respon nanti bisa aware, nanti akan terbit SPSA karena proses pembatalan ini. Mungkin ke depan itu ya Pak Eri ya, kita kasih ya, remarks atau catatan akan terbit SPSA. Tapi kita nggak bisa langsung terbitkan karena harus permohonan kita bikinkan nota dinas ke kepala kantor untuk penerbitannya. Nggak bisa langsung datang Mas. Kita harus teliti lagi, jangan sampai salah menetapkan. Nggak bisa otomatis. Mungkin Pak Indra terakhir, ada lagi yang lain? Nggak ada Pak Indra ya? Tentang konsolidasi Pak. Ya ini pernah suatu saat ada buyer kami yang meminta kami itu untuk konsolidasi langsung full container dengan taruhlah satu buyer ini ada di Ungaran Sari dan taruhlah di Morris misalkan seperti itu. Buyer meminta kami untuk konsolidasikan langsung gitu Pak, tidak melewati konsolidator. Ya, tapi kami sama-sama waktu itu sampaikan ke buyer bahwa itu tidak bisa dilakukan, akhirnya kita ke konsolidator. Yang saya tanyakan apakah dimungkinkan misalkan ke depan itu ada permintaan dari buyer seperti itu bisa dilakukan langsung gitu loh Pak, tanpa konsolidator. Terima kasih Pak. Ya Pendra, tadi saya sampaikan ya, kalau memang nggak satu grup nggak boleh Pak, atau bukan punyanya sendiri. Nggak boleh, aturannya seperti itu Pak. Jadi apapun ini selama belum ada perubahan, karena nanti di PKB akan ke-reject. Begitu Bapak nyantumkan ada dua entitas yang bukan satu grup atau bukan perusahaan itu sendiri, itu akan ke-reject. Pasti ditolak. Dia harus ke konsolidator umum. Nanti konsolidator umum yang bikin baru itu kebuka. Bisa dikonsolidasikan. Nanti Bapak coba deh pakai PT lain, pasti nggak akan bisa. Walaupun kita mengizinkan nih, tapi sistem akan nolak. Nggak akan terbit PKB-nya. Ya gitu ya Pendra ya. Sementara saat ini belum bisa Pak. Kecuali Morris Group diakuisisi sama Ungaran gitu. Jadi satu grup. Kan Ungaran besar nih. Monggo yang lain kalau ada. Habis waktunya. Gak apa-apa, tanya aja mumpung ketemu loh. Jarang-jarang ketemu, kita ngobrol bebas. Nanya apa aja boleh, protes boleh, komplain boleh. Ada lagi? Silakan, masih ada lagi yang ingin bertanya? Bapak Ibu sekalian? Baik, sepertinya karena keterbatasan waktu juga Pak, Bapak Ibu sekalian kita tidak bisa melanjutkan acara diskusi ini, kita cukupkan saja di sini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kami ingatkan kembali mungkin nanti ada yang ingin bertanya setelah pulang dari acara ini selesai, mungkin bisa menghubungi layanan informasi Bea Cukai Tanjung Mas. Kalau di ekspor mungkin di Telegram t.me/eksportemas. Kalau mungkin ingin ke PDAD bisa melalui Telegram juga di nomor 0895 3095 0144. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah penutupan sekaligus peresmian aplikasi pembatalan PEB yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ketut. Dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan perhatian teman-teman yang hadir di Zoom. Terima kasih nih responnya sampai 100 lebih pesertanya, walaupun dari Zoom nggak ada pertanyaan. Mudah-mudahan memang sudah jelas ya. Tapi kalaupun tidak jelas, kita tetap buka saluran, kita punya dua saluran di PLI atau di Telegram Ekspor, Countercat Ekspor. Mungkin sebaiknya ke PLI karena sifatnya umum, monggo ke PLI. Kita selalu terbuka untuk pertanyaan, masukan, atau keluhan.
masukan dan keluhan dari Bapak Ibu itu jadi pemicu kami apa yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki atau mempercepat proses pelayanan kami. Ini langkah kami untuk menuju WBBM nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mensupport kami juga dalam proses WBBM karena apa yang kami lakukan adalah betul-betul untuk melayani Bapak Ibu semua. Mengurangi biaya, mempercepat proses pelayanan dan akuntabilitas. Itu yang kami inginkan. Segala masukan kami harapkan, jangan sungkan, jangan takut kalau mau mengajukan keluhan ataupun pengaduan. Kita buka. Pokoknya kapan aja silakan di Telegram atau di saluran lain. Sekaligus saya mau menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Kantor karena Bapak Kepala Kantor sedang disibukkan dengan urusan NLE persiapan kedatangan Bapak Presiden dan juga rapat dengan Direktur Jenderal. Bapak Kepala Kantor Pak Anton menyampaikan salam dan permohonan maaf tidak bisa bergabung dalam acara ini. Mohon dimaafkan. Launchingnya, acaranya gini ya, oke. Dengan berakhir acara ini kami juga secara resmi membuka pendaftaran, kita ngomong pendaftaran atas aplikasi ini, monggo dimanfaatkan. Satu user Bapak bisa langsung menggunakan tadi ya, layanan 9 tadi ya. Jadi nggak terbatas pembatalan, kalau Bapak Ibu juga sebagai importir atau sebagai ini, bisa menggunakan aplikasi yang sudah dibuat tadi oleh Pak Heri dan tim, oleh tim PDAD. Ya, saya cukupkan acara ini dan acara launching ini dengan resmi saya luncurkan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi sekalian Bapak Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum, selamat siang. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber yang sudah berkenan hadir memberikan sosialisasi pada hari ini. Sebelum kami tutup acara, izinkan saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta yang hadir secara online untuk mengisi daftar hadir di tautan Linktree/BC Tanjung Emas. Dan juga mohon kiranya untuk menyempatkan waktunya mengisi survei pada tautan yang sama di Linktree BC Tanjung Emas. Mohon izin koreksi di Linktree event Bea Cukai Tanjung Emas, Bea Cukai Temas. Dan kepada seluruh peserta yang telah hadir fisik maupun online, kami mohon kami ingin mengucapkan terima kasih atas kedatangannya dan sebagai bentuk apresiasi mohon untuk mengisi link survei tersebut. Dan demikian berakhirlah rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah mengikuti sosialisasi dan launching aplikasi pembatalan PEB. Kami sangat berharap acara ini dapat memberikan kontribusi positif untuk Bapak Ibu sekalian, serta meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan para pengguna jasa di lingkungan Bea Cukai Tanjung Emas. Saya selaku perwakilan dari panitia mohon maaf atas kesalahan pengucapan maupun kekurangan saat berlangsungnya acara. Akhir kata saya ucapkan selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ono sewulan nanging saiki wis luwih janji nyatane kowe ora bali-bali ning pelabuhan Tanjung Mas kene yen aku ngeterke kowe ning pelabuhan Semarang kene aku tansah ngenteni kowe semono uga rasane atiku tansah nunggu tekamu rakrasa setahun kowe ninggal aku kangen hatiku aku sekelingan nalika ning pelabuhan kowe janji ning ora ono sewulan nanging saiki wis luwih janji nyatane kowe ora bali-bali ning pelabuhan Tanjung Mas kene yen aku ngeterke kowe ning pelabuhan Semarang kene aku tansah ngenteni kowe aku tansah ngenteni kowe